Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Sementara kita menelaah surat kepada jemaat di Kolose, salah satu surat penjara yang ditulis Rasul Paulus dari penjara Roma, dan kita telah sampai di pasalnya yang ketiga. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkatimu. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita telah sampai di pasal yang ketiga. Kita sudah mendapat pertolongan, dan dengan kehendak Tuhan kita sudah sampai di pasal 3. Mohon jelaskan pasal 3 dalam surat Jemaat Kolose, tentang apakah ini? Pasal 3 adalah tentang 2 poin utama. Yang pertama, posisi mulia kita setelah kita dibangkitkan bersama Kristus. Ini adalah ayat-ayat pertama di mana ia memberitahu kita bahwa kita telah dibangkitkan bersama Kristus dan hidup kita tersembunyi bersama Kristus. Maka kita akan segera menyatakan diri bersama Kristus. Ini adalah posisi yang sangat tinggi dan mulia yang bisa dianggap sebagai salah satu puncak tentang wahyu ilahi mengenai posisi orang Kristen. Ayat selebihnya dari pasal ini dari ayat 5 sampai kita mencapai pasal 4 di bagian pertama ada desakan-desakan praktis. Lalu bagian terakhir dari pasal 4 ada salam terakhir. Baik. Saudara Yosef, saya akan mulai membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Pasal 3, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saya ingin berhenti di ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Adakah keraguan atau ia ingin menyampaikan fakta? Tidak, selama Anda telah dibangkitkan bersama Kristus, maka hal yang wajar adalah bahwa hidup, kepedulian, dan minat Anda seharusnya bukan tertuju pada hal-hal di bumi, tapi di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Kapan kebangkitan kita bersama Kristus terjadi? Kita tahu kita mati bersama Kristus di kayu salib. Kita dikuburkan bersamanya dalam baptisan air. Kapan kita dibangkitkan? Pasal sebelumnya ada septet. Aku akan melewatinya karena itu indah dan saya akan menjawab pertanyaan Anda. Saat kita mencek ayat 12 dalam pasal 2, ia berkata, dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan untuk kematian. Hal pertama adalah dikuburkan bersama Dia. Iya. Nomor 2, dalam ayat yang sama di dalam Dia, jadi kita telah dikuburkan Benar. dan dibangkitkan. Dalam ayat 13 telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini adalah hal ketiga. Dalam ayat 20 kita menemukan apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Maka dalam pasal kita sekarang ayat kita di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga. Ini adalah hal kelima. Lalu kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini adalah hal keenam. Hal final dan ketujuh, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sebuah septet besar ini dimulai dengan penguburan, saat penyataan, dan kemuliaan. Kapan kita telah dibangkitkan bersama Kristus? Ketika Kristus telah bangkit. Ketika Kristus bangkit, Ia membangkitkan kita bersamanya secara sah. Namun tentu saja kita mengalami ketika kita datang kepada Kristus dan menegaskan bahwa manusia lama kita tidak sesuai dan kita berhasil mengatasi hal ini ketika kita percaya. Lalu kita menikmati hal lain, bukan hanya kita melepaskan tangan kita dari manusia lama kita karena itu tidak sesuai, tapi kita juga dibangkitkan bersama Kristus. Ia mendorong dan memberitahu kita, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Posisi Kristus di sebelah kanan Allah. Mohon jelaskan maksudnya.
Tentu saja, posisinya adalah posisi yang tertinggi dalam alam semesta. Inilah yang ia katakan dalam surat kepada jemaat di Efesus ketika ia berkata tentang Allah bahwa dia telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanan di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Hal yang sama juga dikatakan dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga. Jadi ia berkata tentang Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Hal yang sama juga dikatakan dalam surat kepada jemaat di Roma 8. Ketika ia berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Injil Markus diakhiri dengan Kristus terangkat ke surga, yang duduk di sebelah kanan Allah, tempat tertinggi di alam semesta. Dia dipandang hina oleh orang-orang dia yang ditolak dan masih ditolak. Tetapi ia memberi sebuah masa anugerah bersabar. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, tetapi ia berada di tempat tertinggi di alam semesta. Segera masa anugerah akan berakhir dan ia akan muncul dan orang jahat akan takut menghadapi dia. Namun kita yang percaya kepadanya mengenal siapa dia dan di mana dia berada. Dia adalah yang terhormat, memuliakan Kristus yang berada di sebelah kanan Allah. Ia berkata kepada kita, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kemudian ia berkata, pikirkan perkara di atas bukan di bumi. Jadi menetapkan pikiran pada perkara yang di atas. Apa maksudnya? Nah, ada kekhawatiran di hati dan pikiran. Maksud saya seharusnya pikiran saya ditujukan pada apa yang ada di atas. Dan hati saya mencari apa yang ada di atas juga. Jadi ia ingin mengatakan, jangan selalu mikirkan hal-hal duniawi, bukan tentang apa yang Anda makan. Berbagai peraturan dipaksakan kepadamu. Jangan tangani, jangan cicipi, jangan sentuh. Hal-hal yang semuanya binasa saat digunakan. Ini adalah roh-roh unsur dunia dan Anda telah mati bersama Kristus. Lalu apa yang kita pedulikan? Saya tidak akan memusingkan apa yang saya makan, tangani, dan sentuh. Lalu apa yang harus saya pedulikan? Pedulikanlah hal-hal yang pantas Anda perhatikan. Carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus Kristus ada di sebelah kanan Allah. Carilah dan pusatkan pikiran Anda pada hal-hal yang ada di atas. Bukan pada hal yang ada di bumi, tidak peduli apa yang ada di bumi. Ketika saya memandang ke atas, saya menemukan kepala saya di sana. Benar. Kristus, kepala Benar. gereja, ada di sana. Baik. Di titik tertinggi di sebelah kanan Allah. Segala perasaan dan keinginan hati harus ditempatkan di sana, di mana Kristus duduk. Jika orang percaya hidup dengan cara ini, maka sebagian besar tidak akan ada apa-apa di bumi yang akan melekat pada kakinya, yang akan menahan kakinya. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Sebutan-sebutan Kristus dalam perjanjian baru adalah anak manusia, anak tunggal Bapa, Adam terakhir, Alfa dan Omega, yang sulung dari antara orang yang mati, batu penjuru, anak domba Allah, roti yang hidup, gembala yang baik, gembala agung segala domba, gembala agung, imam besar, Tuhan yang mulia, Immanuel, yang kudus dari Allah, Firman, Juru Selamat, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, Nabi, keturunan Abraham, terang dunia, dan juga pengantara. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin. Saya memiliki pertanyaan di ayat 1 di bagian akhir dikatakan di mana Kristus ada, di situ di sebelah kanan Allah. Seolah-olah ada dua pribadi, Kristus dan Allah. Ya, seolah ada Jadi dua saya tidak pribadi, tahu. Kristus dan Allah. Adakah perbedaan antara Kristus dan Allah? Kita pasti mengenal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah tidak menempati suatu ruang, itu terbatas dan ia memenuhi langit dan bumi. Sebab itu, secara harafiah kita tidak dapat mengatakan bahwa ia memiliki kanan atau kiri. Tentu saja karena Allah tidak seperti seseorang yang tertentu. Sehingga ia memiliki kanan dan kiri, wajah dan punggung tentu saja tidak. Namun kata tangan kanan Allah menunjukkan tempat martabat dan juga kekuasaan. Misalnya ketika Mazmur 45 mengatakan di sebelah kananmu berdiri permaisuri.
Ketika Ibu Salomo masuk, yang membawakan kursi bagi ibunya dan mendudukannya di sebelah kanannya, tempat martabat dan juga kekuasaan. Di manakah tempat yang lebih bermartabat dan berkuasa di seluruh alam semesta? Di sebelah kanan Allah. Kristus mengambil tempat ini sebagai manusia. Dia yang datang ke dunia ini, yang ditolak oleh dunia ini, yang disalibkan di kayu salib dan dikuburkan di dalam kubur, yang bangkit dari kematian. Orang itu telah bangkit, namun ia tidak ada di bumi. Tidak, ia naik ke surga. Di manakah pria terbatas dengan sebuah tubuh itu? Memiliki tubuh. Ya, dia yang memiliki tubuh. Seperti yang kita lihat bahwa seluruh kepenuhan keilahian berdiam dalam dia. Jadi Kristus masih dengan sebuah tubuh. Di manakah manusia Yesus Kristus? Ia berada di tempat tertinggi di alam semesta, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baik, ketika ia berbicara tentang manusia Yesus Kristus, setelah kebangkitan, ia menjadi kepala ras yang baru dan ia adalah kepala di sebelah kanan Allah di sorga. Namun bukan hanya sebagai anak Allah yang kekal, tetapi sebagai anak manusia juga. Saudara Yosef, saat kita beralih ke ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini membawa saya kembali ke masalah kematian dan memberitahu saya bahwa hidup saya tersembunyi. Mohon jelaskan bersama Kristus di dalam Allah. Oke. Ya, kita telah mati dan dibangkitkan. Ini disebut dalam pasal 2. Ia berkata, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Lalu, di pasal 3, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka apa yang akan terjadi pada kita adalah kematian dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Seseorang mengatakan, kematian itu tidak baik, tapi kematian bersama Kristus sangat baik karena hal itu telah melakukan sebuah pemisahan bagi saya. Saya dipisahkan dari apa? Itu memisahkan saya dari semua masa lalu lama saya, dan masa lalu saya pada kenyataannya tidak terhormat. Semua hubungan saya sebagai keturunan Adam mewarisi dosa dalam manusia lama. Semua itu tidak baik, jadi kematian saya bersama Kristus mengakhiri hubungan saya sepenuhnya, hubungan lama. Tetapi puji Tuhan bahwa kematian bukanlah akhirnya. Karena saya telah dibangkitkan juga bersama Kristus. Dan oleh kebangkitan saya bersama Kristus, saya dipindahkan ke wilayah yang baru. Kepada ide baru, inilah yang ia katakan tentang mencari perkara-perkara yang di atas. Pedulikan perkara-perkara surgawi, hal-hal duniawi akan lenyap. Tetapi pedulikanlah hal-hal surgawi, pikirkanlah hal-hal surgawi di mana Kristus duduk. Seseorang berkata, kemanakah perasaan-perasaan kita diarahkan? Faktanya itu semua diarahkan kepada Kristus. Di manakah Kristus? Di surga. Maka semua kepedulian dan minat saya tidak seharusnya berada di bumi sama sekali, tetapi carilah hal-hal yang ada di atas. Tunjukkanlah pikiran Anda pada hal-hal yang ada di atas, karena kamu telah mati semua untuk masa lalu dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kita masih perlu berhenti sejenak. Hidup saya tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Saya bisa melihat setidaknya 3 hal di dalamnya. Pertama, saya melihat bahwa hidup saya tidak terlihat jelas. Artinya, apa yang Rasul Yohanes katakan dalam surat pertamanya pasal 3, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia, hidup saya tersembunyi. Ini berarti jika saya berkata saya memiliki hidup yang kekal dan orang-orang tidak tahu, mereka bisa berdalih, tapi suatu hari mereka akan tahu. Karena sekarang hidup saya tersembunyi. Tetapi itu tersembunyi bersama Kristus. Ini berarti itulah jaminan sepenuhnya. Jadi jika hidupku tersembunyi saja, maka itu tidak akan baik. Tetapi tersembunyi bersama Kristus. Ini berarti itulah jaminan penuhnya. Ini juga berarti bahwa suatu hari akan datang dan Kristus akan menyatakan diri. Dan kita juga. Dan kita juga akan menyatakan diri, dan inilah yang dia katakan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia di dalam kemuliaan. Jadi saya sekarang tersembunyi karena Kristus tersembunyi. Hidup saya terjamin karena ada di dalam Kristus dan di dalam Allah. Suatu hari akan datang dan saya akan menyatakan diri ketika Kristus menyatakan diri. Saya tidak bisa ingin untuk dapat menyatakan diri sebelum kepala saya menyatakan diri ke dunia. Lalu sekarang sementara kita merekam program, kita berada di masa yang tersembunyi. Ya, Tersembunyinya hidup orang Kristen dan Kristus sendiri. benar. Jadi sekarang Kristus tidak terlihat oleh orang-orang. Benar, Dan kemuliaannya tidak terlihat oleh orang-orang. Oleh karena itu orang-orang menghina namanya. benar. Dan inilah saat kepanjang sabaran Kristus. Nilai gereja juga tidak nyata di hadapan orang. Oleh karena itu orang melihat di dalamnya sebuah kelompok yang disebut Kristen yang mudah dianiaya, dirampas haknya, memaksa mereka untuk meninggalkan rumah mereka dan membunuh mereka. Benar. Jika mereka tahu nilai kita, mereka tidak akan melakukan ini. Baik. Hidup kita Mereka tidak tersembunyi.
Tapi Anda katakan pada saya tersembunyi tidak akan selamanya. Tidak, Ada waktu yang disebut wahyu ketika Benar. Kristus menyatakan diri. benar. Mohon beritahu kami bagaimana dan kapan Kristus akan menyatakan diri. Kristus akan datang. Inilah janjinya. Janji ini memenuhi Alkitab dalam 2 perjanjiannya, perjanjian baru dan perjanjian lama. Sebelum meninggalkan bumi ini, di pesan terakhirnya kepada murid-muridnya, Kristus berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, itu akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku." Ini adalah fase pertama dari kedatangan Kristus yang kedua. Karena kedatangan Kristus yang kedua kali memiliki 2 fase. Tahap pertama, pengangkatan. Dia datang untuk menjemput mereka yang adalah miliknya. Inilah yang kita sebut kedatangan Kristus bagi orang-orang kudusnya. Jadi Kristus akan datang dari surga untuk membawa kita. Inilah yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, Kamu pun berada. kamu pun berada. Ini adalah fase 1, namun bukan ini yang dikatakan di sini, karena ini bukan pernyataan diri, ini adalah pengangkatan. Namun setelah pengangkatan, dalam waktu sekitar 7 tahun di mana banyak peristiwa menyakitkan akan terjadi di bumi, yaitu minggu terakhir dari 70 minggu Daniel. Ini adalah pembahasan Matius 24 Benar. dan pembahasan peristiwa-peristiwa dalam kitab itu, wahyu yang akan terjadi antara pengangkatan gereja dan penyataan diri Kristus. Ini persis dari Wahyu pasal 6-19. Ini adalah 7 tahun yang menyedihkan dan menyakitkan yang akan ada di bumi. Setelah 7 tahun itu berakhir, Kristus akan menampakkan dan menyatakan diri. Setiap mata akan melihat dia. Adapun kita pada waktu itu, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Kristus dalam kemuliaan. Maka, kita saat ini tersembunyi seperti yang Anda katakan beberapa waktu lalu. Memang tersembunyi bagi Kristus adalah tersembunyi. Bagaimana saya ingin menyatakan diri sebelum Kristus menyatakan diri? Namun Kristus akan menyatakan diri. Dan setiap mata akan melihat dia dan akan meratapi dia. Ketika Kristus menyatakan diri, kita juga akan menyatakan diri. Kristus mengatakan sebuah pernyataan yang baik dalam doanya dalam Yohanes pasal 17. Dia mengatakan bahwa ketika dunia melihat kita turun dengan kemuliaan Kristus yang sama, dunia akan mengetahui 2 masalah. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan engkau mengasihi orang-orang percaya itu seperti engkau mengasihi aku. Ketika mereka melihat dia datang dengan kemuliaan, ya ini adalah anak Allah yang diutus dari Allah. Kita tadinya tidak percaya ini. Namun di sini dia menyatakan diri sehingga kita mengetahui kebenaran tapi sudah terlambat. Lalu mereka akan menemukan kita turun dengan kemuliaan Kristus yang sama. Mereka akan mengesahkan, mereka biasa mengatakan bahwa Bapa mengasihi gereja seperti yang mengasihi Kristus. Di sini mereka turun dengan kemuliaan yang sama. Agar dunia tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Tuhan memberkati, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pertanyaan saya dari ayat yang keempat. Dikatakan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Bagaimana rupa kita saat menyatakan diri? Bagaimana rupa kita saat menyatakan diri dalam kemuliaan? Oke, saya juga ingin mengatakan sebelum saya menjawab pernyataan bagus ini, izinkan saya mengatakan bahwa kata Kristus yang adalah hidup kita menarik saya. Iya. Karena ada ayat dalam Efesus 2 yang mengatakan, karena dialah damai sejahtera kita. Kolose 3 berkata, Kristus yang adalah hidup kita. Iya. 1 Timotius pasal yang pertama berkata, Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Maka Kristus adalah damai sejahtera kita. Hidup kita, Kristus adalah hidup kita. pengharapan Kristus kita. adalah pengharapan kita. Saya pikir semua itu termasuk masa lalu, sekarang, dan masa depan. Jadi di masa lalu dia adalah damai sejahtera kita. Kita sangat bersyukur kepadanya. Kita tidak lagi takut akan masa lalu kita dan akan dosa-dosa kita yang bisa mengganggu. Tidak, karena damai sejahteranya adalah damai sejahtera kita. Pada saat ini saya terjamin karena Kristus adalah hidup kita. Wow, betapa indahnya. Maksud saya tidak ada yang bisa menyentuh hidup saya karena ini adalah Kristus. Dan hidup saya bukanlah di atas bumi ini. Di atas. Yang setiap manusia atau bahkan setan dapat menyentuhnya. Hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Jadi betapa amannya ini. Akhirnya dia adalah pengharapan kita. Pertanyaan satu terkasih tentang bagaimana rupa kita saat menyatakan diri, saya pikir Rasul Yohanes
menjawab pertanyaan itu di suratnya pasal 3 ketika ia berkata, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak Allah dan memang kita adalah anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia Sebab tidak dunia mengenal tidak dia." mengenal dia. Lalu ia berkata, "Saudaraku yang kasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak." Jadi, jawaban lengkap untuk pertanyaan ini adalah, kita tidak tahu persis seperti apa kita nantinya dan akan seperti apa kita belum nyata. Namun kita tahu sesuatu, akan tapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi ketika kita akan menyatakan diri bersama Kristus, sebelum itu Kristus akan melakukan hal yang menakjubkan, Perubahan. yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ini disebut penebusan tubuh. Ini adalah penebusan tubuh. Lalu ketika Kristus datang untuk pengangkatan, untuk mengangkat kita ke surga, daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Juga tidak ada yang fana mewarisi yang tidak tahan lama. Jadi ia akan mengubah kita sehingga kita mencapai surga, tapi kita akan mencapainya dengan rupa yang sama dengan Kristus. Ketika kita menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sempurna. Baik. Saudara Yosef, saya ingin beralih ke ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Beberapa waktu lalu kami mengatakan bahwa manusia lama telah disalibkan. Alkitab katakan berkali-kali kita sudah mati. Namun di sini dikatakan matikanlah. Apakah itu sudah mati atau belum? Apa yang disebut matikan? Seperti Anda tahu, kita masih memiliki sifat dosa di dalam diri kita. Sifat dosa ini bisa dikobarkan. Oleh karena itu ketika ia berkata matikanlah anggota-anggotamu dalam dirimu, ia tidak mengatakan matikan mata, tangan, kakimu, tidak. Tapi ia berkata matikanlah dalam dirimu anggota-anggota, segala sesuatu yang duniawi yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Mungkinkah ini berkorban di dalam kita? Atau apakah kita memiliki kemampuan mutlak untuk tidak bisa berbuat salah sehingga saya tidak bisa berpikir buruk atau melakukan kejahatan? Tidak, tentu saja itu bisa terjadi. Jadi kita harus berjaga-jaga. Sehingga kita tidak membiarkan hal ini muncul lagi. Kita mati secara posisi tetapi dalam praktiknya kita harus mematikan. Atau jika kita menggunakan bayangannya, kita telah disunat di Gilgal. Namun kita harus pergi dan kembali ke Gilgal tempat sunat dilakukan. Apakah kita mati? Ya, kita mati. Itulah yang dikatakan di pasal sebelumnya. Inilah yang dinyatakan lagi dalam pasal ini sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apa yang kita butuhkan secara praktek? Kita tidak perlu mengasihani penampakan sifat dosa yang masih bisa muncul karena masih ada di dalam diri kita, yaitu sifat dosa. Karena itu yang berkata yang duniawi. Yang duniawi. Lalu dia katakan berbagai tindakan cabul. Ya. Saya pikir Alkitab tidak memiliki sinonim. Jadi ketika Ya. dikatakan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, semua itu bukan kata-kata yang sama untuk arti yang Benar. sama. Jadi mungkin percabulan dikenal sebagai dosa yang sebenarnya. Tetapi apakah kenajisan dan nafsu jahat itu? Kenajisan adalah sesuatu seperti keinginan jahat yang berarti imajinasi yang tidak murni. Kenajisan akan lebih luas daripada tindakan spesifik perzinahan. Ada banyak orang yang tidak melakukan perzinahan, tapi mereka berdiam dalam berbagai hayalan, imajinasi, fantasi, bacaan, dan pengamatan yang tidak murni. Kita juga harus diperingatkan dari semua itu karena hati condong kepada semua itu. Iya, karena itu mereka disebut ketidakmurnian. Ketidakmurnian. Ketika sampai pada keserakahan, ia berkata keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini membawa saya kembali ke tahap yang sangat sulit. Seseorang yang Ya. serakah, apakah artinya menyembah berhala? Oke. Mohon jelaskan pada kami. Nah, Anda ingat ketika Kristus berkata Anda tidak bisa. Tidak ada yang bisa melayani dua tuan. Tuan dan uang. Dia menambahkan uang sebagai tuan atau Allah. Jadi, sisi lain dari Allah. Ada orang yang menyembah Allah, tetapi ada juga orang yang menyembah uang. Di sini, apa yang dikatakan tentang cinta untuk memiliki? Saat Anda memiliki keinginan untuk memiliki, ini akan mengendalikan Anda. Jadi sama seperti ada orang yang menyembah Allah, ada juga orang yang menyembah keserakahan. Kata-kata Alkitab jelas di sini. Saya pikir misalnya kita tidak melihat keserakahan orang yang tidak punya. Terkadang orang yang punya malah lebih tamak daripada orang yang tidak punya. Raja Ahab kaya, namun ia menambahkan sebidang tanah yang dimiliki oleh tangganya yang adalah Nabot orang Yezreel. Raja berkata kepadanya, beri aku ladangmu untuk memperbesar istanaku. Lalu apakah Anda membutuhkannya? Istanamu sudah begitu besar.
Tidak ada akhir, manusia tidak pernah mengatakan tidak sudah cukup untuk apapun. Karena itu, ketamakan tidak memiliki batas. Orang percaya harus diperingatkan akan hal itu. Karena ketamakan disebut penyembahan berhala. Mungkin ini akan memberi konsep kekayaan dan kemiskinan yang lebih luas. Ya. Orang kaya bukanlah yang memiliki banyak, tetapi dia yang tidak berkekurangan. Mungkin seorang kaya seperti Ahab, Anda merujuk kepada Ahab. Ya. Ahab adalah seorang raja. Seorang Tetapi raja. ia ingin merebut kebun anggur Nabot, orang Israel. Dan karena ia serakah, ia menggunakan cara yang paling jahat untuk memiliki. Ini menunjukkan kepada Anda betapa hal itu adalah ilah. Ketika hal itu mengendalikan manusia, ia membawa saksi-saksi palsu dan membuat mereka bersaksi melawan orang malang itu bahwa dia menghujat serta mengutuk Allah dan raja. Lalu Nabot, orang Yisrael, dibunuh. Lalu ia pergi untuk mengambil alih kebun anggur seolah ia tidak melakukan apa-apa. Elia berkata kepadanya, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Ya. Kita telah menyelesaikan episode ini, tetapi kata-katanya begitu bagus. Kami akan meninjau kembali episode ini bersama hadirin, kemudian melanjutkan pasal ini di episode selanjutnya. Seringkali saya memiliki ketakutan akan masa depan, tetapi ketika Saudara Yosef berkata Kristus adalah hidup kita, ini menenangkan hati saya. Berapa kali ketika saya melihat hal ini menurut keyakinan orang-orang di sekitar kita bahwa saya binasa dan saya tidak memiliki harapan, namun ketika saya melihat bahwa ada kemuliaan yang akan muncul di masa depan, maka penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Baik. Saya ingin mengatakan bahwa hutangnya sangat besar dan lidahnya buruk. Ketika menceritakan tentang kebaikannya, apa yang saya lakukan untuk memperoleh hidup kekal? Apa yang saya lakukan untuk memperoleh berbagai kemuliaan surgawi? Saya tidak melakukan apa-apa, Tuhan yang melakukan segalanya dan menggenapi semua pekerjaan. Benar. Saudari Fadila? Pada bagian pertama, saya belajar bahwa saya harus terus mencermati diri saya sendiri. Saya tidak boleh memusingkan hal-hal duniawi. Dan yang penting sekarang adalah saya mencari hal-hal yang di atas, hal-hal yang rohani, yang benar-benar memiliki nilai yang kekal dan abadi bagi hidup saya. Benar. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Kita lanjutkan Tuhan diskusi di memberkatimu. episode selanjutnya. Amin. سمجاني وأخد مكاني ألبسني ذاته سري جمالي مش سمجاني وأخد مكاني ألبسني ذاته سري جمالي يا نفسي غني أحلى أغنية أنا لحبيبي وحبيبي. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.